Kami semua, program makan siang gratis ini program siapa? Kan itu. Apakah memang itu masuk nawacita? Kan itu pertanyaannya, karena presiden yang sekarang programnya di nawacita. Kalau memang program itu tidak di nawacita, ngapain diurusin? Kalau kita bicara tentang makan di sekolah, DKI juga ada PMTAS, DIY juga ada PMTAS. Tapi kan kita nggak bicara tentang program makan siang gratis yang dibahas di rapat kabinet untuk era APBN 2025. Ini etikanya di mana? Ini kan yang sudah dibahas adalah di rapat kabinet bicara tentang era APBN 2025 akan memasukkan program makan siang gratis ini. Yang jelas itu akan menghabiskan anggaran pendidikan yang kita cuma punya 665 triliun, 240 sekian triliunnya akan lari untuk makan siang gratis ini. Jadi siap-siap aja nanti guru honorer nggak digaji, sekolah nggak bayar listrik, karena faktanya memang seperti itu. Jadi akan sulit sekali kalau kita bicara program ini memang akan dilaksanakan untuk seluruh siswa 82 juta orang yang akan terkena imbas dari program ini. Duitnya nggak ada, semua ekonom juga bicara seperti itu. Kita bicara ruang fiskal kita nggak terbuka untuk melaksanakan itu. Anggaran pendidikan kita boleh bicara tentang BOS, udah nggak mungkin lah kan. Dan yang lucunya tadi, ngapain dibahasnya sekarang? Nantilah. Kalau sudah dilantik baru dibahas, itu kita bicara etika. Oke, sebelum saya ke Pak Zaki lagi, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, Anda melihat ini bagaimana soal usulan dana BOS digunakan atau dialokasikan begitu untuk program makan siang gratis dan sudah ada pembahasannya di kabinet. Menurut Anda seperti apa, Mbak Retno? Iya, kalau pertama ya, kalau menggunakan dana BOS, saya juga, kami FSGI juga yang tidak setuju gitu, karena sebenarnya dana BOS itu sendiri juga sebenarnya masih kurang gitu kalau kita bicara pembiayaan operasional sekolah. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau itu dimasukkan, maka yang menjerit sebenarnya adalah sekolah, yang menjerit guru gitu loh. Jadi itu akan berdampak, apalagi makannya tiap hari. Kalau kita ngelihat yang simulasi, itu kan menggunakan kantin sekolah. Ya soal tadi higienis atau ada melibatkan puskesmas dan lain-lain. Menurut saya memang menunya mau itu aja. Diputar-putar kan orang yang jual di kantin juga berapa orang dan berapa sih menu yang kemudian beraneka ragam gitu. Lalu soal kebersihan, nilai gizi dan lain-lain, taruhlah misalnya saya tidak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya, ya bagi kami misalnya nih yang di organisasi profesi guru, ini sih akan sangat membuat layanan pendidikan itu turun kalau menggunakannya dana BOS. Yang benar sebenarnya anggaran pendidikan itu ya justru dana BOS ini ditambah, bukan kemudian dananya tetap tapi kemudian menggunakan makan siang setiap hari. Kita hitung aja berapa kali gitu ya. Anak-anak sekarang misalnya nih untuk PAUD, jumlah dana BOS-nya kan sekitar 700 tahun. Nah sekarang 700 makan siang berapa kali gitu ya, misalnya rata-rata 15, ya habis total itu gitu anggaran BOS-nya. Mau ditambah misalnya BOS kinerja, BOS ini tetap kurang gitu. Kami yang di sekolah paham betul kalau ini tuh memang akan menggerus dan ini menjerit sekolah dan guru-guru, saya yakin banget. Jadi harusnya tidak menggunakan dana BOS memang begitu. Lalu kalau soal dibahas sekarang gitu ya, tentu kami para guru juga merasa aneh ya, kenapa kok ini presidennya belum ditetapkan, tapi kita udah ngebahas itu, bahkan udah simulasi dan ini kami makin merasa gitu, ini kayaknya memang arahnya nanti anggaran pendidikan ini akan kesedot gitu ya. Nah ini yang tentu kita sayangkan, karena nih biaya pendidikan kita termasuk yang termahal nih. Ya harusnya Undang-Undang Dasar 45 yang 12 tahun ya pendidikan itu mencapai tidak 9 tahun lagi tapi wajib belajar 12 tahun. Nah ini harusnya nambah anggaran pendidikan gitu ya. Nah dengan makan siang ini kan malah mengurangi gitu ya. Menurut saya ini kebijakan yang